Ariel, jajaran juara di sore-sore. 1 jam penuh kami putarkan lagu dari satu musisi terbaik Indonesia kesayangan Anda. Cuma di iRadio, 100% musik Indonesia. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Base Jam Listener, satu grup musik yang memang udah terbentuk lama banget, sekitar berapa tahun yang lalu ya? Kalau 15 Januari 1994. Udah 30 tahun, udah kepala 3. Kepala 3, pas banget ya tahun ini kepala 3. Base Jam sudah menemani pendengarnya 30 tahun tuh berarti udah sangat matang ya untuk umur manusia. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang kalau life begins after 30 gitu kan. Bener lagi. Nah ternyata mungkin Base Jam ini salah satunya karena walaupun sudah terbentuk kurang lebih 30 tahun listeners, ini sempat beberapa tahun kan vakum ya, maksudnya gak kedengeran di dunia musik Indonesia. Akhirnya comeback lagi itu sempat di tahun 2021 kalau saya nggak salah. Itu sempat dia bikin beberapa single dan akhirnya di 2024 ini manggung lagi. Tapi memang awalnya Base Jam kan ini kebentuk di 15 Januari 94. Formasinya pertama itu ada Adon Saptowo di vokal atau Adon, terus kemudian ada Sigit Wardana di vokal juga, ada Adnil Farzal di gitar, terus Ardi Aris Isnandar di gitar juga, ada Bambang Susanto atau yang biasa dipanggil BS itu di drum, ada Intan Anya Putri Werdiniadi di keyboard dan juga Ardini Sita Citrasari di bass. Ini kenapa kita bahas di bulan ini? Karena ternyata nih fun fact-nya awalnya itu dari acara 17-an. Band ini terbentuk gitu ya? Kakak beradik, ada Aris sama Sita. Ini ada sepupu juga lagi namanya Anya yang tadi di keyboard, sama Sigit di vokal, ditawarin buat tampil di acara 17-an yang emang diadain di kantor Jasa Marga. Tuh, dimana waktu itu mereka karyawan perusahaan di Jasa Marga bulan Juli 1993. Mohon maaf, wow, kita belum lahir. Belum. Om-om dan tante-tante ini sudah bekerja di Jasa Marga. Jasa Marga. Wow. Dan itu ngisinya 17-an loh. Keren sih. 17-an kantor. Dan ternyata sekarang jadi band ternama Indonesia. Awalnya proyekan 17-an, keren sih. Ini bisa jadi inspirasi loh listeners. Kalau Anda tiba-tiba ada lomba band 17-an, siapa tahu kalau diseriusin bisa jadi band besar kayak Base Jam. Gak ada yang tahu kan. Betul, tapi ternyata di pertengahan 94 Anya sama Arif ini memilih untuk mengundurkan diri, listeners. Dan buat ngisi kekosongan ini akhirnya adik kandungnya Arif, si Adnil, ini dipilih buat jadi pemain gitar. Dan dengan formasi tersebut Base Jam itu kembali berprestasi. Jadi Base Jam itu sempat kepilih jadi juara umum band di acara Grand Final kompetisi musik yang sama kayak yang 17-an kayak gitu. Nah dari situ akhirnya titik mulanya tuh dari situ, listeners. Sejak saat itu jadi Base Jam mulai sering, awalnya sih ngisi acara di sekolah-sekolah, di kampus, di kafe-kafe, sampai akhirnya karena waktu itu radio lagi masif banget, sampai akhirnya ngisi acara di radio-radio juga. Benar, ini benar-benar arti dari merintis ya. Yang kita bahas tadi ya, merintis tuh kayak gini dari awal, dari nol. Event 17-an, terus acara sekolah, kampus, kafe, sampai radio, sampai sekarang 30 tahun. Dan waktu itu juga sebelum Adnil sama Anya mundur, Base Jam tuh sempat meraih beberapa prestasi yang emang wow banget waktu zaman itu ya. Pernah terpilih sebagai Most Wanted Band Antv. Wow. Atau terus ada juga MTV Video Music Award 1999. Dan itu berarti baru 5 tahun ya, 5 tahun berkarir udah ada awardnya. Bener, dan di tahun-tahun segitu kalau udah dapat awardnya MTV itu udah paling bergengsi banget sih. Bener. Sangat-sangat terpandang ya. Betul. Waktu zaman itu ya. Itu mungkin kayak jadi salah satu award yang paling tinggi ya pada saat itu, karena MTV kan waktu itu jadi kiblatnya televisi dan juga radio musik kan. Dan kalau misalnya dapetin penghargaan salah satunya si Base Jam ini, MTV Video Music Award di tahun 99 itu berarti udah wah banget waktu itu, lagi karirnya lagi naik-naiknya tuh listeners. Bener, dan di tahun yang sama ternyata juga menang di ajang AMI Award pakai lagunya Bukan Pujangga yang emang terpilih jadi lagu terbaik di ajang AMI Award 99 tuh.
Wow. Karena lagu Bukan Pujangga ini sebenarnya yang pada akhirnya bikin Bass Jam jadi meledak banget di pasar Indonesia. Terus juga disusul gitu kan, kemudian Bass Jam yang memutuskan untuk vakum. Jadi emang udah dapat beberapa award, terus vakum bermusik untuk sementara waktu karena emang berlatih drum, tapi Bass Jam tidak mati kreativitas, tetap harus berjalan bekerja gitu kan ya. Betul, karena si BS ini tadi. BS tuh singkatannya loh, Bambang Sutanto. Bagus itu nama panggungnya. Nice. Jadi si BS ini milih vakum. Tapi kan karena si Bass Jamnya nggak mungkin dong gara-gara drummer doang terus akhirnya vakum, terus mati. Dan ya akhirnya walaupun sudah ada 2 personil yang mengundurkan diri, ini Bass Jam akhirnya ngerilis album keempat yang tajuknya adalah Sinergi Bass Jam 4 di tahun 2000, listeners. Bener, tetap nggak berhenti ya, nggak langsung putus atau apalagi bubar, tapi tetap malah ada karyanya. Dan emang ternyata di dalam album keempat Bass Jam yang emang berkolaborasi sama penyanyi dan musik lain, salah satunya nih penyanyi rap Iwake itu wah waktu itu loh, keren udah banget langsung collab lah ya. Itu keren sih, padahal 94 ke 2000 6 tahun lah. Cuma ya 6 tahun doang. Hitungannya 6 tahun dan pada saat itu yang bisa diandalkan hanyalah televisi dan juga radio, listeners. Karena kan waktu itu kita belum ada digital streaming platform ya. Jadi kayak mungkin pemasarannya, kemudian kayak promosinya itu masih semuanya serba belum digital lah. Masih yang konvensional kayak gitu, masih ada CD. Tantangannya juga bakalan kerasa banget ya waktu itu ya. Betul. Dan mungkin setelah era 2000-an Bass Jam itu kalau saya nggak salah sampai di 2004, 2005 atau 2006 somehow itu sempat mungkin sedikit bukan tersingkirkan juga, tapi kayak mungkin tertutupi oleh banyaknya band-band pop dan juga band-band Melayu yang lahir di tahun-tahun era 2005 sampai ke 2010-an. Karena zaman itu kan emang lagi masa-masanya kayaknya awal-awal grup band ya. Benar, awal-awal masuknya pop dan juga Melayu. Jadi ternyata pada tahun 2010 ini ganti jadi New Bass Jam gitu ya sebutannya. Keluarin single yang baru judulnya Aku Berbeda, terus ada Sayang juga, ada Percayalah, dan satu lagi lagu judulnya Doa Ibu. Jadi kompilasi soundtrack film layar lebar Indonesia Negeri Lima Menara. Pada zaman itu emang sangat-sangat dibicarakan ya oleh masyarakat ya satu film ini, dan ternyata Bass Jam ini yang mengiringi film itu. Betul. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari diskografinya ya listeners ya, nggak yang rutin setiap tahun ngeluarin karya, tapi sekalinya kayak mungkin sekitar 5 tahunan atau 10 tahunan kayak gitu, tapi sekalinya ngeluarin tuh langsung banyak. Kalau Bass Jam itu kayak gitu. Kalau kita lihat apalagi di 2010 sempat akhirnya dalam tanda kutip rebranding mungkin ya, jadi New Bass Jam. Nah, dari 2010 itu setelah ngeluarin 3 single dan juga 1 original soundtracknya Negeri Lima Menara, 5 tahun berselang tuh kan, jadi jaraknya tuh kayak 5 tahun kayak gitu kan. 5 tahun berselang di tahun 2015 Bass Jam ini merayakan 21 berkaryanya mereka di musik Indonesia. Jadi memang enggak vakum, enggak bubar, tapi ya udah istirahat aja. Benar. Gitu. Dan ini ditandai dengan munculnya album baru di tahun tersebut, itu Bass Jam Reunion 21 tahun. Benar. Dan di album ini juga mereka reuni sama 2 anggota lama mereka yang tadi sempat ini ya keluar, bukan sebetulnya keluar ya, tapi mengundurkan diri. Ada Sigit Wardana dan juga Adnila Farsal. Terus juga Bambang Sutanto yang kita bahas tadi BS ya. Ternyata Bambang Sutanto tuh BS yang emang merupakan mantan drummer Bass Jam, kali ini berperan juga, tapi bukan main drum, bukan main bass, bukan main gitar, bukan jadi vokalis juga. Ternyata jadi desainernya buat cover lagu albumnya ini. Nah, jadi walaupun mungkin udah nggak satu grup yang bareng-bareng banget, tapi antar personilnya Bass Jam ini sendiri masih menjalin relasi yang baik, listeners. Karena di luar Bass Jam, setahu saya ada beberapa personil yang mereka punya side projectnya sendiri. Kayak Adon, Adon itu tuh dia juga jadi salah satu vokalis, ada band rohani gitu, dan juga dia ngerilis single-single rohani juga, lagu-lagu rohani kayak gitu. Jadi memang jadi penyanyi rohani juga Adon ini sebenarnya. Jadi dia mereka semua itu nggak cuma ada di Bass Jam, terus
juga sibuk doang sama Bass Jam tapi juga punya kesibukan yang lain. Betul. Baliknya ke Bass Jam lagi. Betul. Karyanya muncul lagi di Bass Jam lagi. Roots-nya tetap di Bass Jam. Sigit Wardana ini juga punya beberapa project lain, listeners, kalau misalnya Anda tahu gitu ya, dan memang personil-personil yang lain juga ternyata punya side project-nya sendiri. Seperti itu, tapi ya di 2015 21 tahun dan 2024 ini 30 tahun. Wow, itu keren banget. Dan di album Bass Jam Reunion 21 tahun ini isinya adalah 12 lagu dengan beberapa lagu lama ini udah diaransemen ulang, dan ada beberapa lagu lama dari album-album terdahulunya yang dimasukin lagi tanpa diaransemen di album Bass Jam Reunion 21 tahun. Dan ini juga jadi titik baliknya Bass Jam ya, kembali lagi setelah 12 tahun tidak meluncurkan album, karena album terakhirnya itu rilis 2003. 2003 itu adalah album 2 sisi. Jadi beneran 2 sisi, ada side A, ada side B-nya. Oke. Gitu. Dan ternyata tadi kan dibilang ya 2024 kan. Kabar terbarunya nih ada di line up The 90s Festival 2024, Day 1 sama Day 2 Bass Jam main di acara ini. Tuh kan, yang emang berlangsung sebentar lagi nih listeners, tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024. Weekend ini berarti. Weekend ini banget. Dan ini nggak main-main. Jadi memang namanya aja The 90s Festival. Jadi memang pengisi acaranya itu adalah band-band 90-an sampai 2000-an awal ya listeners. Jadi Bass Jam nanti bakalan sepanggung sama Wayang. Oke. DOT, aduh DOT nih legend banget sih ini. Terus ada Tick Band, ada Funkop, Funky Kopral sampai Sweat. Ini band-band yang pada era 90-an itu semuanya menurut saya keren-keren. Bener. Dan bahkan sampai ke era Gen Z sekarang ini itu masih ada beberapa lagu-lagu yang kalau misalnya diputar itu mereka pasti tahu, kayak Funkop deh, Funky Kopral itu pasti pada tahu kalau misalnya lagu ini diputar. Terus DOT, DOT nggak sih lagunya tuh yang, aduh saya lupa judulnya tapi saya tahu lagunya. DOT itu yang drummernya si Esa Yayang yang dia sering main sinetron sama FTV. Jadi emang pemain lama ya, bukan pemain baru ya. Dan ternyata sekarang dijadikan satu di panggung yang sama. Jadi kalau untuk Anda nih listeners yang mau nostalgia, yang mau mengenang masa lalu di tahun 90-an, ini cocok banget deh. Cocok, apalagi Bass Jam salah satu lagu yang paling banyak di request di radio juga itu adalah si Bukan Pujangga sama Jatuh Cinta tadi yang kita udah puterin. Itu kayaknya kalau mau didengerin anak-anak zaman sekarang pun gitu ya, misalnya yang kelahiran 2000-an itu tuh masih relate, masih enak aja didengerinnya. Walaupun emang ada khasnya ya. Pasti kalau kita dengerin lagu-lagu 90-an tuh ada, oh tahu nih tahun 90-an nih lagu bokap gue nih gitu kan. Betul. Jadi ini bakalan ada Bass Jam bakalan manggung terdekatnya di weekend ini listeners, di The 90s Festival tanggal 10 sampai 11 Agustus, dan nanti dibersamai dengan band-band era 90-an sampai 2000-an awalnya Indonesia. Ini keren banget. Lagi banyak ya event-event yang 90s gitu ya. Iya, kayaknya emang lagi eranya enggak sih? Benar. Kalau kemarin ada Jogja 90s yang yang kita ngobrol sama Mas Ovi itu, yang mobil motor 90s-an. Tadi malam ada kaset tape 90s juga, itu yang volume 2. Itu juga band-band lama juga tuh. Benar. Ada Anima, ada Cross Bottom, ada Bre, itu kayak band-band lama semua lagi pada muncul, lagi pada comeback. Mungkin supaya bisa dikenal juga kalau di tahun 90-an sampai 2000-an awal listeners, Belantika Musik Indonesia itu tuh berbagai macam band itu tuh bisa diterima dengan baik, dan walaupun ada yang genrenya sama, ada yang musiknya mirip-mirip, itu tuh tetap persaingannya oke banget gitu, dan memorable banget didengerin sampai sekarang pun. Long lasting tuh masih lebih enak gitu didengerinnya, nggak yang ada uniknya gitu kan. Bener. Dan emang kalau kita lihat di anak muda sekarang, yang anggap aja Gen Z lah ya, yang anak muda beranak muda, ternyata banyak loh yang masih kiblatnya 90s. Bener. Yang gaya stylenya dan juga yang didengerin musiknya tuh 90s tuh banyak banget. Jadi emang jangan bilang lagu ada matinya, nggak ada ternyata. Nggak ada. Tetap ada pasarnya, ada penikmatnya. Betul. Segala generasi tuh bisa tetap dengerin, tetap menikmati. Ya salah satunya ada itu tadi kan, konser tadi. Betul, The 90s Festival itu di Jakarta nggak sih kalau nggak salah ya? Di Jakarta. Kalau Anda mau cari-cari info, semoga tiketnya masih ada ya. Semoga masih weekend ini kok listeners. Karena juga ternyata di sana ada Dewa 19 featuring Ari Lasso tuh. Pokoknya band-band 90-an, 2000-an awal tuh buat Anda cocok banget. Slang juga ada, Jambrut juga ada di sono tuh. Bass Jam juga kapan lagi ya kan, yang udah lama nggak manggung,
kita bisa nonton terus nostalgia bareng, nyanyi lagu-lagunya bareng. Ngajakin mama papa apa ya? Boleh sih, soalnya biar dibayarin sekalian. Iya bener sih, akomodasinya. iRadio 100% musik Indonesia.